Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya menjelang. Nah, saya beberapa waktu yang kemarin ditanya, Pak, bagaimana sih kita menemukan jurnal-jurnal Scopus yang aman dan juga secara skop sesuai dengan bidang dari keilmuan kita gitu. Nah, saya merasa sepertinya perlu ini ya, perlu sharing pengalaman saya ketika bagaimana saya menerbitkan beberapa artikel di jurnal-jurnal baik itu Scopus Q1 maupun Q2 dan juga Q3 ataupun Q4. Dan saya merasa bahwa trik yang saya lakukan ini itu sangat membantu saya untuk menemukan jurnal-jurnal Scopus yang aman dan juga sesuai dengan skop dari bidang keilmuan saya. Nah, ini kita langsung saja ya. Jadi pertama kita buka Google. Oke. Setelah itu silakan kita klik Simago ya. Karena Simago ini mudah diakses, jadi kita coba di Simago. Nah, setelah tampilan dari Simago terbuka ya seperti ini, maka selanjutnya kita mengklik baik itu jurnal ataupun negara. Kalau saya biasanya mengawali dengan saya akan mencari jurnal-jurnal Scopus dari negara yang saya inginkan. Misalkan saya ingin menerbitkan artikel di jurnal Scopus yang berasal dari negara-negara yang aman ya. Salah satu negara yang aman misalkan kita coba Belgia gitu ya. Berarti silakan diklik Belgia atau Belgium ya. Seperti itu. Atau kalau enggak kita bisa ke bagian ini ya, explore ranking. Kita bisa ke sini. Ini kita klik ya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Jadi kita ketika tampilan layar dari Simago sudah seperti ini, kemudian kita klik explore ranking. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kita kursor ke bawah. Oke. Nah, untuk mendapatkan jurnal dengan skop keilmuan kita itu pada bagian ini, subject areas, ini kita klik keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Karena saya dari manajemen, ya, maka saya akan klik bisnis manajemen dan accounting ya. Terus bagian ini boleh diklik, boleh dikosongin. Kalau mau spesifik, misalkan saya dari marketing, ya saya tinggal memilih marketing. Oke, ke bawah lagi. Kemudian kita akan pilih negaranya. Misalkan saya mau tadi yang dari Belgia ya. Kita ketik aja Belgia. Setelah itu nanti kita bisa memilih jenisnya karena saya cuma ingin yang dalam bentuk jurnal ya. Jadi saya akan milih jurnal. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang ingin misalkan mencari dia terkait dengan book series atau tentang conference terindeks Scopus, nah ini bisa memilih sini. Karena saya cuma butuhnya jurnal, maka saya kliknya jurnal. Di sini ada pilihan ya, ada only open access ya, jadi hanya yang open access atau ada yang berbayar dan gratis ataupun ada yang hanya terindeks WOS ya. Karena saya butuh semuanya, jadi saya tidak otak-atik. Kemudian muncullah ya, ternyata kalau untuk marketing di Belgia ini hanya ada satu jurnal dan dia terindeks Q4.
Tapi selalunya tidak selalunya di sini key 4 ya. Nanti kita bisa lihat ketika kita klik. Kadang di sini key 4 itu kita akses dia udah jadi key 3 dan sebagainya. Jadi harus di klik kanan aja, kita open sehingga nanti akan lihat apakah memang masih key 4 atau sudah naik jadi key 3 seperti itu. Nah, ternyata masih key 4 ya dengan SJN-nya 0,2. Setelah menemukan ini jurnal yang kita inginkan, maka kita bisa menuju ke websitenya ya dengan klik bagian home, maka kita akan diarahkan ke bagian dari rumah jurnal tersebut seperti itu. Ini contoh kalau kita mencari dari negara Belgia. Bagaimana kalau kita ganti negaranya, misalkan biasanya semakin spesifik di sininya di bagian bidangnya ini, maka akan semakin sedikit juga list jurnalnya. Misalkan kita rubah ya, kita ambil yang umum yaitu misalkan bisnis dan international management misalkan, atau kita ambil yang bisnis manajemen dan accounting, maka nanti listnya itu akan semakin banyak seperti itu. Nah, ketika kita rubah scope-nya, ini ada yang manajemen and perspektif seperti itu. Ini juga bisa. Atau kita ganti negaranya, misalkan kita coba di Malaysia ya. Malaysia. Oke. Nah, maka nanti akan muncul jurnal-jurnal manajemen ataupun jurnal-jurnal akuntansi yang berasal dari negara Malaysia. Ini ada yang Q1, terus ada yang Q3, ada yang Q4. Nah, ini ada beberapa jurnal sehingga Bapak Ibu nanti akan mudah menentukan, dan kita bisa menghindari negara-negara yang selama ini terimage negatif ya, misalkan kayak India, Bangladesh dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memilih dari awal jurnal-jurnal sesuai dengan apa ya, yang memiliki integritas yang bagus seperti itu, sehingga nanti kita akan bisa memilih, dan kita bisa melihat nanti setelah misalkan anggaplah yang Q1 ini ya, kita ingin submit di sini, maka nanti kita akan bisa melihat kira-kira terbitannya di bulan apa saja. Kita ke home, kita bisa ke arsipnya ya, nanti di arsipnya untuk 2000. Nah, ini ternyata di 2005 masih ada yang in progress, berarti Bapak Ibu masih bisa ini submit untuk ikut di terbitan 2025 yang membutuhkan ya. Setahun terbit 2 kali ya, setahun terbit 2 kali, berarti seharusnya setelah terbitan 2025 ini enggak lama kemudian dia akan harus menerbitkan terbitan 2026 yang pertama dan 2026 yang isu kedua, seperti itu. Nah, kurang seperti itu untuk bagaimana mencari jurnal sesuai dengan keilmuan, dan juga kita bisa menentukan negara mana yang ingin kita tuju seperti itu. Semakin spesifik bidang keilmuan yang Bapak Ibu pilih di bagian ini, maka akan semakin detail list yang ditampilkan. Kalau saya biasanya kalau tidak bisnis manajemen accounting, saya juga memilih yang di bidang tourism, leisure dan hospitality management, karena memang saya bidang keilmuan risetnya terkait bidang itu ya. Ada hospitality ataupun tourism, ada marketing seperti itu. Nah, ini kalau yang mau spesifik saya biasanya nyari yang marketing dan tourism, leisure dan hospitality. Tapi kalau mau yang banyak yang saya mau cari ya, saya biasanya langsung nyari yang bisnis manajemen dan accounting. Ini zaman-zaman waktu saya masih mau dulu ke apa ya, masih LK ya. Kalau sekarang karena harus spesifik ilmuannya, jadi saya juga lebih spesifik mencari scope dari bidang keilmuannya. Oke, saya kira apa yang saya share ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Bapak Ibu bisa semakin mudah untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal Scopus yang berintegritas. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.